Selamat datang di channel Bongkar Kisah Rahasia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tetap semangat dalam bercerita. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja bisa komen di bawah, siapa tahu kita satu kota, atau malah tetangga. Yuk mari kita mulai ceritanya. Milioner terdiam melihat ibu perat karyawan miskin di ruang tamu. Kepulangan sang pewaris. Lampu-lampu kota Jakarta yang berkedip di bawah sana tampak seperti hamparan permata yang berserakan di atas beludru hitam. Dari jendela pesawat jet pribadinya, Arkan Pratama menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong. Pria berusia 30 tahun itu baru saja menyelesaikan serangkaian pertemuan bisnis yang melelahkan di Singapura. Sebagai pemimpin tertinggi Pratama Group, hidup Arkan adalah tentang angka, strategi, dan ekspansi. Baginya, perasaan adalah gangguan dan kelemahan yang hanya akan menghambat kesuksesan. Pesawat mendarat dengan mulus di landasan pacu pribadi. Arkan melangkah keluar dengan setelan jas yang masih rapi tanpa celah, meskipun ia telah terjaga selama lebih dari 20 jam. Seorang asisten dan supir pribadinya sudah menunggu di bawah tangga pesawat, siap mengambil alih tas kulit mahal yang ia jinjing. Namun, Arkan memberikan isyarat tangan agar mereka menjauh. Ia sedang ingin sendiri. Ada rasa penat yang tidak bisa dijelaskan oleh sekadar kelelahan fisik. Mobil mewah itu melaju menembus jalanan ibu kota yang mulai lengang karena waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Arkan menyandarkan kepalanya ke jok kulit mobil yang empuk. Ia teringat ibunya, Nyonya Saraswati. Sudah hampir sebulan ia tidak pulang ke rumah besar mereka di Menteng. Komunikasi mereka hanya sebatas pesan singkat atau telepon pendek yang menanyakan kabar kesehatan. Arkan merasa bersalah, namun egonya sebagai penguasa bisnis selalu menempatkan pekerjaan di atas segalanya. Malam ini, Arkan ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Ia tidak mengizinkan asistennya untuk menelepon orang rumah. Ia ingin memberikan kejutan bagi ibunya. Ia membayangkan bagaimana wajah ibunya yang mulai keriput namun tetap anggun itu akan tersenyum lebar saat melihatnya masuk ke ruang makan. Mungkin mereka bisa duduk bersama sambil menikmati teh hangat, membicarakan hal-hal ringan yang bukan tentang saham atau akuisisi perusahaan. Mobil berhenti di depan gerbang besi tinggi yang dijaga ketat. Penjaga keamanan segera memberi hormat dengan takzim saat mengenali mobil sang majikan. Arkan turun di lobi depan rumah yang megah. Rumah itu adalah simbol keberhasilan keluarganya selama 3 generasi. Pilar-pilar besar berdiri kokoh, menopang atap tinggi yang dihiasi ukiran seni tingkat tinggi. Arkan melangkah masuk, langkah kakinya yang mengenakan sepatu pantofel mahal bergema di atas lantai marmer yang dingin. Suasana di dalam rumah sangat tenang. Lampu-lampu utama sudah diredupkan, hanya menyisakan lampu dinding yang memberikan semburat cahaya keemasan. Arkan berjalan melewati ruang tamu yang luas, menuju ke bagian belakang rumah tempat ruang keluarga berada. Ia tahu ibunya sering menghabiskan waktu malamnya di sana, entah membaca buku atau sekadar menatap taman belakang yang asri. Namun, saat ia mendekati lorong menuju ruang keluarga, Arkan mendengar suara yang tidak biasa. Itu bukan suara televisi atau musik klasik yang biasa diputar ibunya. Itu adalah suara tawa. Suara tawa yang terdengar begitu lepas dan bahagia. Arkan tertegun. Sudah lama sekali ia tidak mendengar ibunya tertawa seceria itu. Biasanya, Nyonya Saraswati adalah sosok yang sangat menjaga wibawa dan cenderung pendiam sejak kematian suaminya beberapa tahun silam. Rasa ingin tahu mulai merayap di hati Arkan. Ia melambatkan langkahnya, berusaha tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Ia merapat ke dinding, mendekati pintu ruang keluarga yang sedikit terbuka. Cahaya terang dari dalam ruangan tumpah ke lantai lorong yang gelap. Arkan mengintip melalui celah sempit itu. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang, bukan karena takut, melainkan karena rasa heran yang luar biasa. Ia melihat ibunya duduk di sofa.
Di hadapannya, ada seorang gadis muda yang tampak sedang menceritakan sesuatu dengan penuh semangat. Gadis itu menggunakan pakaian pelayan rumah tangga yang sangat sederhana. Rambutnya dikuncir kuda dengan rapi, dan wajahnya tanpa riasan sedikit pun. Arkan tahu siapa gadis itu. Dia adalah Maya, salah satu karyawan baru yang baru saja dipekerjakan untuk membantu urusan rumah tangga, karena asisten lama ibunya sedang pulang kampung. Arkan mengamati interaksi itu dengan dahi berkerut. Ada sesuatu yang aneh. Cara ibunya menatap Maya bukan seperti cara seorang majikan menatap bawahannya. Ada binar kehangatan dan rasa sayang di mata Nyonya Saraswati. Arkan merasa ada sebuah rahasia besar yang sedang terjadi di rumahnya sendiri tanpa ia ketahui. Ia tetap diam di tempatnya, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Keinginannya untuk masuk dan menyapa ibunya seketika hilang, berganti dengan kewaspadaan seorang detektif yang sedang mengamati mangsanya. Pemandangan tak terduga. Arkan tetap terpaku di balik bayangan lorong, matanya tidak lepas dari sosok Maya yang duduk di lantai, tepat di kaki ibunya. Pemandangan itu sungguh di luar nalar Arkan. Ibunya adalah seorang wanita ningrat yang sangat menjunjung tinggi tata krama dan jarak sosial. Namun sekarang, Nyonya Saraswati justru mengelus rambut gadis miskin itu dengan penuh kelembutan. Tidak ada jarak, tidak ada batas, yang ada hanyalah kedekatan yang sangat intim. Kejutan yang sebenarnya terjadi beberapa saat kemudian. Maya berhenti berbicara, lalu ia menatap Nyonya Saraswati dengan mata yang berkaca-kaca. Tanpa aba-aba, Nyonya Saraswati menarik tubuh Maya ke dalam dekapannya. Mereka berpelukan sangat erat. Arkan bisa melihat bahu ibunya sedikit bergetar, seolah sedang menahan tangis haru. Pelukan itu berlangsung cukup lama, menciptakan suasana yang begitu emosional di tengah kemewahan ruang keluarga tersebut. Di kepala Arkan, ribuan pertanyaan mulai bermunculan. Siapa sebenarnya gadis ini? Mengapa ibunya tampak begitu bergantung secara emosional padanya? Arkan mengenal ibunya sebagai wanita yang kuat dan mandiri. Melihat ibunya menangis di pelukan seorang pelayan adalah sesuatu yang sangat mengganggu logika Arkan. Ia merasa ada yang tidak beres. Di dunia bisnis yang kejam, Arkan sering melihat orang-orang miskin yang menggunakan wajah polos mereka untuk menipu orang kaya yang kesepian. Arkan mengepalkan tangannya. Pikirannya langsung melompat pada kemungkinan terburuk. Apakah Maya adalah seorang penipu profesional yang sedang menjalankan rencana besar? Apakah dia telah memberikan semacam pengaruh buruk atau bahkan menggunakan cara-cara mistis untuk memikat hati ibunya? Arkan tahu betapa besarnya harta warisan yang akan ditinggalkan ibunya kelak, dan ia tidak akan membiarkan sepeser pun jatuh ke tangan orang yang salah. Kemarahan mulai membakar dada Arkan, namun ia adalah pria yang terlatih untuk mengendalikan emosinya. Ia tidak ingin membuat keributan yang akan mempermalukan ibunya malam itu. Ia mundur perlahan, kembali ke arah pintu masuk rumah dengan langkah yang sangat hati-hati. Ia memutuskan untuk berpura-pura baru saja sampai. Ia keluar lagi ke halaman depan, lalu menutup pintu rumah dengan keras agar suaranya terdengar sampai ke dalam. Taktik itu berhasil. Tak lama kemudian, ia mendengar langkah kaki terburu-buru. Arkan berdiri di tengah lobi dengan wajah yang sengaja dibuat sedingin es. Maya muncul lebih dulu dari balik lorong. Wajahnya tampak panik dan langsung menunduk dalam saat melihat Arkan. Tak lama kemudian, Nyonya Saraswati muncul dengan wajah yang sudah dirapikan, meski sisa-sisa kemerahan di matanya tidak bisa disembunyikan dari penglihatan tajam Arkan. Nyonya Saraswati menyapa putranya dengan suara yang sedikit bergetar, menyatakan betapa kagetnya dia melihat Arkan pulang secepat itu. Arkan hanya menjawab dengan anggukan singkat dan tatapan mata yang langsung menghunjam ke arah Maya. Maya merasa terintimidasi oleh tatapan itu.
Ia berpamitan dengan suara lirih untuk kembali ke dapur, meninggalkan Arkan dan ibunya dalam suasana yang mendadak menjadi kaku. Ibunya mencoba bersikap biasa saja, menanyakan bagaimana perjalanan bisnisnya. Namun Arkan tidak tertarik untuk membahas pekerjaan. Pikirannya tetap tertuju pada pelukan tadi. Ia memperhatikan bagaimana ibunya terus melirik ke arah dapur, seolah-olah mengkhawatirkan kenyamanan pelayan itu daripada mendengarkan cerita anaknya. Arkan merasa seperti ada dinding tinggi yang tiba-tiba tumbuh di antara dirinya dan ibunya. Malam itu, setelah masuk ke dalam kamarnya, Arkan tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi kerjanya, menatap kegelapan di luar jendela. Ia segera menyalakan laptopnya dan mengakses sistem keamanan rumah yang terhubung dengan kamera pengawas atau CCTV. Ia memutar ulang rekaman di ruang keluarga selama beberapa jam terakhir. Ia melihat bagaimana Maya dan ibunya makan malam bersama di meja yang sama, sesuatu yang sangat dilarang dalam aturan rumah yang dibuat Arkan. Arkan merasa otoritasnya sebagai kepala keluarga telah dilanggar. Ia merasa ibunya telah dikuasai oleh gadis miskin itu. Arkan bersumpah dalam hati bahwa ia akan mengawasi setiap gerak-gerik Maya. Jika gadis itu melakukan satu kesalahan kecil saja, Arkan tidak akan ragu untuk melemparnya keluar dari rumah itu tanpa ampun. Baginya, Maya adalah ancaman yang harus segera disingkirkan sebelum semuanya terlambat. Perang tanpa suara antara sang milioner dan pelayan misterius itu pun resmi dimulai. Siapa Maya sebenarnya? Pagi itu matahari menyelinap masuk melalui celah gorden sutra di kamar Arkan, namun kehangatannya tidak mampu mencairkan suasana hati sang milioner yang membeku. Arkan terbangun dengan satu nama di kepalanya, yaitu Maya. Semalaman ia tidak bisa memejamkan mata dengan nyenyak karena bayangan pelukan ibunya terus berputar seperti kaset rusak di ingatannya. Arkan segera meraih ponsel pintarnya, menghubungi asisten pribadinya yang paling terpercaya untuk segera mengirimkan data lengkap mengenai latar belakang gadis pelayan itu. Arkan melangkah keluar kamar dengan setelan santai namun tetap terlihat sangat berwibawa. Ia menuruni tangga dengan langkah yang sengaja diredam, ingin melihat apa yang dilakukan gadis itu di jam sepagi ini. Benar saja, di ruang makan, ia melihat Maya sedang sibuk menata meja makan. Gerakannya sangat cekatan, seolah ia sudah terbiasa melayani di rumah mewah. Maya tampak menyiapkan teh herbal kesukaan Nyonya Saraswati dengan takaran yang sangat presisi, bahkan ia menambahkan sedikit madu hutan yang biasanya hanya diketahui oleh keluarga dekat saja. Arkan berdiri di ambang pintu ruang makan, menyilangkan tangan di dada sambil terus mengamati. Ia memperhatikan bagaimana Maya bersenandung kecil, sebuah melodi kuno yang terdengar sangat melankolis. Arkan merasa ada sesuatu yang sangat janggal. Bagaimana mungkin seorang pelayan baru bisa mengetahui selera ibunya sedalam itu? Apakah ibunya yang memberitahu, ataukah gadis ini memang sudah melakukan riset mendalam sebelum masuk ke rumah ini untuk melakukan penipuan? Saat Maya menyadari kehadiran Arkan, ia tersentak kaget hingga hampir menjatuhkan cangkir porselen mahal di tangannya. Maya segera menundukkan kepala, tubuhnya sedikit gemetar menunjukkan rasa takut yang luar biasa terhadap sosok Arkan yang dingin. Arkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Maya dengan mata yang tajam, seolah sedang membedah isi kepala gadis itu. Keheningan di ruangan itu terasa sangat mencekik, hanya terdengar detak jam dinding yang berdetak dengan ritme yang monoton. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi masuk ke ponsel Arkan. Laporan investigasi awal telah tiba. Arkan membacanya dengan teliti sambil tetap berdiri di sana. Di dalam laporan itu disebutkan bahwa Maya berasal dari sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Ia adalah anak tunggal dari seorang janda miskin yang baru saja meninggal dunia 6 bulan yang lalu. Maya tercatat pernah bekerja sebagai buruh cuci dan pelayan di warung makan kecil sebelum akhirnya melamar ke agensi penyalur tenaga kerja yang memasok karyawan ke kantor pusat Pratama Group.
Arkan mengerutkan kening saat membaca bagian akhir laporan tersebut. Ternyata Maya adalah karyawan di divisi kebersihan kantor pusatnya yang secara mendadak dipindahkan ke rumah pribadi ibunya atas permintaan langsung dari Nyonya Saraswati. Hal ini membuat Arkan semakin curiga. Mengapa ibunya harus repot-repot memilih satu gadis dari ribuan karyawan di kantornya untuk dibawa ke rumah? Arkan merasa ada benang merah yang sengaja disembunyikan darinya. Ibunya, Nyonya Saraswati, kemudian masuk ke ruang makan dengan senyum yang dipaksakan. Beliau menyapa Arkan dan mengajak putranya itu untuk sarapan bersama. Namun, Arkan melihat bagaimana ibunya memberikan kedipan mata yang menenangkan kepada Maya, seolah memberi isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Maya segera mengangguk patuh dan mundur ke dapur dengan langkah terburu-buru. Arkan merasa seperti ada sebuah persekutuan rahasia yang sedang dibangun tepat di depan hidungnya. Sepanjang sarapan, Arkan mencoba memancing ibunya dengan pertanyaan-pertanyaan seputar Maya. Ia bertanya bagaimana ibunya bisa menemukan gadis itu dan mengapa ia terlihat begitu menyukainya. Nyonya Saraswati hanya menjawab dengan santai bahwa Maya adalah gadis yang rajin dan mengingatkannya pada masa mudanya yang penuh perjuangan. Jawaban itu tentu saja tidak memuaskan bagi Arkan. Bagi seorang pria yang terbiasa dengan fakta dan data, alasan sentimental seperti itu terdengar sangat tidak masuk akal dan mencurigakan. Arkan memutuskan untuk mengubah taktiknya. Jika ia tidak bisa mendapatkan jawaban dari ibunya, maka ia akan memaksa Maya untuk mengungkapkannya sendiri. Ia akan membuat keberadaan Maya di rumah itu menjadi tidak nyaman. Ia ingin melihat sampai kapan gadis itu bisa bertahan dengan sandiwara kepolosannya. Arkan percaya bahwa setiap orang memiliki harga, dan setiap orang memiliki titik pecah. Ia hanya perlu menemukan di mana titik lemah Maya sebelum gadis itu benar-benar menguasai hati dan pikiran ibunya secara permanen. Interogasi dingin. Setelah sarapan selesai dan ibunya pergi ke sanggar senam untuk kegiatan rutinnya, Arkan memanggil Maya ke ruang kerjanya. Ruang kerja Arkan adalah tempat yang paling ditakuti oleh semua karyawan di rumah itu. Ruangan itu didominasi oleh kayu jati gelap, rak buku yang menjulang tinggi, dan pencahayaan yang minim. Arkan duduk di balik meja besarnya, membiarkan Maya berdiri di tengah ruangan selama beberapa menit tanpa mempedulikannya. Ia ingin menciptakan tekanan psikologis yang kuat. Maya berdiri dengan jari-jari tangan yang saling bertautan erat. Ia bisa merasakan aura dingin yang terpancar dari Arkan. Pria itu terus menatap layar laptopnya, sesekali mengetik sesuatu dengan cepat, seolah keberadaan Maya di sana sama sekali tidak berharga. Keringat dingin mulai muncul di dahi Maya. Ia tahu bahwa Arkan bukanlah orang yang mudah dihadapi seperti Nyonya Saraswati. Arkan adalah singa yang siap menerkam kapan saja ia merasa wilayahnya terancam. Akhirnya, Arkan mengangkat kepalanya. Ia menatap Maya lurus-lurus ke matanya. Ia mulai mengajukan pertanyaan dengan nada bicara yang sangat datar namun sangat tajam. Ia bertanya tentang masa lalu Maya di desa, tentang hutang-hutang keluarganya, dan tentang bagaimana sebenarnya ia bisa masuk ke rumah ini. Maya menjawab setiap pertanyaan dengan suara bergetar namun tetap terdengar jujur. Ia menjelaskan bahwa ia hanya ingin bekerja keras untuk menyambung hidup setelah ibunya meninggal. Arkan mendengus meremehkan. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan perlahan mengitari Maya, seperti pemangsa yang sedang memeriksa mangsanya. Ia mengatakan kepada Maya bahwa ia sudah tahu tentang latar belakangnya yang miskin. Arkan kemudian memberikan tugas-tugas tambahan yang sangat berat dan tidak masuk akal. Ia meminta Maya untuk merapikan ribuan koleksi buku di perpustakaan pribadinya berdasarkan urutan alfabet dan subjek dalam waktu yang sangat singkat, sembari tetap menjalankan tugas-tugas rumah tangga lainnya. Arkan ingin melihat apakah Maya akan mengeluh atau menunjukkan sifat aslinya yang serakah. Namun, yang terjadi justru di luar perkiraan Arkan.
Maya menerima semua tugas itu dengan anggukan kepala dan ucapan terima kasih yang tulus. Tidak ada raut kemarahan di wajahnya, hanya ada kelelahan yang tertahan. Maya kemudian langsung pergi ke perpustakaan dan mulai bekerja tanpa istirahat sedikit pun. Selama beberapa jam berikutnya, Arkan mengamati Maya melalui monitor CCTV di ruang kerjanya. Ia melihat bagaimana gadis itu memanjat tangga tinggi, membawa tumpukan buku yang berat, dan membersihkan debu dengan sangat teliti. Maya bahkan tidak berhenti untuk makan siang. Arkan merasa sedikit terganggu dengan keteguhan hati gadis itu. Di sisi lain, ia melihat ibunya sesekali mengintip ke perpustakaan dengan wajah cemas, namun tidak berani mencampuri urusan Arkan karena tahu putranya itu sangat keras kepala. Menjelang sore, Arkan masuk ke perpustakaan untuk memeriksa pekerjaan Maya. Ia berharap menemukan kesalahan atau pekerjaan yang berantakan. Namun, ia justru mendapati perpustakaan itu jauh lebih rapi daripada sebelumnya. Maya tampak sedang duduk di lantai sambil mengusap pelipisnya yang berkeringat. Saat melihat Arkan, ia langsung berdiri dengan sigap meskipun kakinya tampak gemetar karena kelelahan setelah berdiri berjam-jam. Arkan merasa sedikit kesal karena rencananya untuk menyudutkan Maya gagal total. Ia kemudian memberikan selembar cek kosong di atas meja. Ia mengatakan kepada Maya bahwa ia bisa menuliskan angka berapapun yang ia inginkan asalkan ia pergi dari rumah itu saat ini juga dan jangan pernah kembali lagi. Arkan yakin bahwa setiap orang miskin pasti memiliki harga untuk keserakahannya. Ia menunggu dengan senyum sinis di wajahnya, yakin bahwa Maya akan segera mengambil cek itu dan pergi. Namun, Maya hanya menatap cek itu dengan pandangan sedih. Ia tidak menyentuhnya sedikit pun. Dengan suara yang sangat lembut namun tegas, Maya mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan uang itu. Ia bekerja di rumah ini karena ia sangat menghormati dan menyayangi Nyonya Saraswati yang sudah ia anggap sebagai ibunya sendiri. Maya juga menambahkan bahwa uang tidak akan bisa membeli rasa syukur yang ia miliki. Jawaban itu membuat Arkan terdiam membatu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kekuasaan uang yang ia miliki terasa sama sekali tidak berguna di hadapan ketulusan seorang gadis miskin. Kelas balik masa lalu Nyonya Saraswati. Keheningan malam di kediaman Pratama terasa lebih berat dari biasanya setelah insiden cek kosong di perpustakaan. Arkan duduk di balkon kamarnya, memandangi langit malam tanpa bintang. Kata-kata Maya tentang ketulusan dan rasa syukur terus terngiang di telinganya, seperti dengungan lebah yang mengganggu. Ia tidak percaya ada orang di dunia ini yang menolak uang dalam jumlah besar, apalagi seseorang yang hidupnya serba kekurangan seperti Maya. Arkan merasa harga dirinya sedikit terluka karena senjatanya yang paling ampuh, yaitu kekayaan, ternyata tidak mempan menghadapi gadis itu. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk dengan pelan. Nyonya Saraswati masuk dengan membawa nampan berisi secangkir teh hangat. Arkan segera berdiri dan membantu ibunya duduk di kursi santai. Ia bisa melihat guratan kelelahan dan kesedihan di wajah ibunya. Nyonya Saraswati menatap Arkan dengan pandangan yang sangat dalam, seolah sedang menembus lapisan pelindung dingin yang selama ini dibangun oleh putranya. Beliau meletakkan teh itu dan mulai bicara dengan suara yang sangat tenang namun penuh dengan penekanan emosional. Nyonya Saraswati mulai bercerita tentang masa lalu yang selama ini terkubur rapat di bawah kemegahan keluarga Pratama. Ia menceritakan bahwa sebelum ia menjadi istri dari seorang konglomerat, ia hanyalah seorang gadis desa yang tidak memiliki apa-apa. Ia menceritakan tentang masa-masa sulit saat ia harus berjuang untuk sekadar makan sehari sekali. Arkan terdiam. Ia belum pernah mendengar sisi cerita ini secara mendalam karena ayahnya selalu ingin citra keluarga mereka tampak sempurna sejak awal. Ibunya bercerita tentang seorang sahabat sejati bernama Rahayu. Rahayu adalah ibu dari Maya. Mereka tumbuh bersama di sebuah desa kecil dengan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Saat itu,
Nyonya Saraswati jatuh sakit parah karena malnutrisi dan infeksi, namun ia tidak memiliki biaya untuk berobat. Rahayulah yang bekerja membanting tulang di ladang orang lain dan menjual satu-satunya perhiasan peninggalan orang tuanya demi membiayai pengobatan Saraswati. Tanpa bantuan Rahayu, Nyonya Saraswati mungkin sudah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu sebelum ia sempat bertemu dengan ayah Arkan. Suara Nyonya Saraswati mulai bergetar saat ia menceritakan bagaimana mereka akhirnya terpisah oleh nasib. Saraswati dibawa oleh seorang kerabat ke kota dan kemudian bertemu dengan ayah Arkan, sementara Rahayu tetap di desa dan hidup dalam kesederhanaan. Saraswati sempat mencoba mencari keberadaan Rahayu berkali-kali, namun keberuntungan baru berpihak padanya beberapa bulan yang lalu melalui sebuah agensi tenaga kerja. Sayangnya, ia menemukan bahwa Rahayu sudah tiada, meninggalkan seorang putri bernama Maya yang memiliki kemiripan luar biasa dengan ibunya, baik wajah maupun kebaikan hatinya. Arkan mendengarkan setiap kalimat dengan jantung yang berdegup kencang. Ia mulai menyadari bahwa pelukan akrab yang ia lihat tempo hari bukanlah pelukan manipulatif, melainkan pelukan penebusan rindu dan rasa syukur seorang sahabat kepada anak dari pahlawan hidupnya. Nyonya Saraswati menjelaskan bahwa ia membawa Maya ke rumah ini bukan untuk menjadikannya pelayan, melainkan untuk memberikan kehidupan yang layak yang seharusnya didapatkan oleh ibu Maya dulu. Namun, Maya yang rendah hati menolak diperlakukan sebagai tamu dan bersikeras ingin bekerja untuk menunjukkan rasa hormatnya. Cerita itu menghantam kesadaran Arkan seperti palu godam. Segala prasangka buruknya selama ini mulai terasa sangat picik dan memalukan. Ia merasa seperti seorang penjahat yang telah menindas orang yang paling berjasa bagi keberadaan keluarganya sendiri. Namun, ego Arkan masih mencoba bertahan. Ia masih bertanya-tanya mengapa ibunya tidak menceritakan hal ini sejak awal agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ibunya hanya tersenyum sedih dan mengatakan bahwa ia ingin melihat apakah Arkan masih memiliki nurani di balik tumpukan hartanya, ataukah Arkan sudah berubah menjadi mesin yang hanya menilai orang dari status sosialnya. Malam itu berakhir dengan keheningan yang berbeda. Arkan tidak lagi merasa marah, melainkan merasa sangat gelisah oleh rasa bersalah yang mulai menggerogoti hatinya. Ia menatap cangkir tehnya yang sudah mendingin, menyadari bahwa ia baru saja mengenal sosok ibunya secara utuh untuk pertama kalinya. Namun, meski ia sudah mengetahui kebenarannya, Arkan masih merasa sulit untuk langsung meminta maaf kepada Maya. Ada dinding harga diri yang masih sangat tinggi untuk ia runtuhkan dalam waktu semalam. Rahasia donor darah. Beberapa hari setelah percakapan emosional itu, suasana di rumah besar itu tetap terasa kaku namun ada perubahan kecil dalam sikap Arkan. Ia tidak lagi memberikan perintah yang tidak masuk akal kepada Maya, meskipun ia masih tetap menunjukkan wajah dingin yang menjadi ciri khasnya. Maya sendiri tetap bekerja dengan rajin, seolah tidak pernah terjadi insiden cek kosong yang menghina itu. Namun, takdir memiliki cara yang sangat dramatis untuk menguji ketulusan setiap penghuni rumah tersebut. Sore itu, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Saat Nyonya Saraswati sedang mencoba menanam bunga di taman belakang, beliau tiba-tiba jatuh pingsan dengan wajah yang sangat pucat. Arkan yang kebetulan baru pulang dari kantor langsung berlari menghampiri ibunya dengan rasa panik yang luar biasa. Ia segera menggendong ibunya ke dalam mobil dan melaju dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit terbaik di Jakarta. Maya yang melihat kejadian itu langsung ikut masuk ke dalam mobil. Wajahnya penuh dengan kecemasan yang mendalam. Ia terus menggenggam tangan Nyonya Saraswati sambil membisikkan doa-doa dengan suara lirih. Sesampainya di rumah sakit, Nyonya Saraswati segera dibawa ke ruang instalasi gawat darurat. Setelah dilakukan pemeriksaan cepat, dokter menyatakan bahwa Nyonya Saraswati mengalami pecah pembuluh darah kecil yang menyebabkan perdarahan internal yang cukup serius. Beliau membutuhkan transfusi darah dengan segera untuk menjalani operasi darurat. Namun, ada masalah besar yang muncul.
Golongan darah Nyonya Saraswati adalah golongan darah yang sangat langka, dan stok di bank darah rumah sakit sedang kosong karena adanya kecelakaan massal di tempat lain pada hari yang sama. Arkan merasa dunianya seolah runtuh. Ia segera menawarkan darahnya, namun ternyata golongan darah Arkan mengikuti golongan darah ayahnya, sehingga tidak cocok dengan ibunya. Ia mulai menghubungi semua koneksinya, menawarkan uang dalam jumlah yang sangat besar bagi siapa saja yang bisa memberikan darahnya malam itu juga. Namun, waktu terus berjalan dan setiap detik sangat berharga bagi nyawa ibunya. Kepanikan mulai menguasai Arkan. Ia mondar-mandir di depan ruang operasi dengan perasaan tidak berdaya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah keputusasaan Arkan, Maya yang sejak tadi duduk terdiam di pojok ruangan berdiri dengan perlahan. Ia mendekati perawat yang sedang bertugas dan mengatakan dengan suara yang sangat tenang bahwa ia memiliki golongan darah yang sama dengan Nyonya Saraswati. Maya menjelaskan bahwa ibunya dulu pernah bercerita bahwa golongan darah mereka memang unik dan langka. Mendengar hal itu, Arkan menatap Maya dengan pandangan tidak percaya. Ia merasa seperti sedang melihat sebuah keajaiban yang muncul di saat-saat paling gelap. Dokter segera melakukan pengecekan terhadap darah Maya, dan hasilnya sangat mengejutkan karena ternyata memang benar-benar cocok. Tanpa menunggu lama, Maya segera dibawa ke ruang pengambilan darah. Arkan berdiri di luar, melihat melalui jendela kecil bagaimana tubuh kurus Maya berbaring di tempat tidur medis, membiarkan jarum besar menusuk lengannya demi menyelamatkan nyawa ibunya. Tidak ada keraguan sedikit pun di wajah Maya, yang ada hanyalah ekspresi kerelaan yang sangat murni. Proses transfusi dan operasi berlangsung selama beberapa jam yang terasa seperti selamanya bagi Arkan. Selama menunggu, Arkan duduk di bangku lorong rumah sakit dengan kepala tertunduk. Ia mengingat kembali bagaimana ia pernah menghina Maya dengan cek kosong dan tugas-tugas berat. Ia menyadari bahwa di saat ia yang memiliki segalanya tidak bisa berbuat apa-apa untuk ibunya, justru gadis miskin yang ia tindas inilah yang memberikan bagian dari hidupnya tanpa meminta imbalan apapun. Operasi akhirnya dinyatakan berhasil dan Nyonya Saraswati dalam kondisi stabil. Maya keluar dari ruangan dengan wajah yang sangat lemas dan pucat, namun ia tetap mencoba tersenyum saat melihat Arkan. Arkan berdiri, ia ingin mengucapkan sesuatu namun suaranya tercekat di tenggorokan. Untuk pertama kalinya, sang milioner itu tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Ia hanya bisa menatap Maya dengan tatapan yang penuh dengan rasa hormat dan penyesalan yang mendalam. Rahasia donor darah ini bukan hanya menyelamatkan nyawa Nyonya Saraswati, tapi juga mulai menyembuhkan hati Arkan yang selama ini keras membatu. Penemuan foto tua. Rumah sakit masih diselimuti keheningan malam saat Arkan duduk di samping tempat tidur ibunya. Nyonya Saraswati masih tertidur pulas akibat pengaruh obat bius pasca operasi yang berjalan sukses. Di ruangan sebelah, Maya juga sedang diistirahatkan karena kondisinya yang melemah setelah mendonorkan darah dalam jumlah yang cukup banyak. Arkan merasa hatinya berkecamuk. Ia melihat tangan ibunya yang terpasang selang infus, lalu teringat bagaimana darah Maya mengalir untuk memberikan kehidupan baru bagi ibunya. Rasa bersalah itu kini bukan lagi sekadar gangguan kecil, melainkan beban berat yang menghimpit dadanya. Arkan memutuskan untuk pulang sejenak ke rumah untuk mengambil beberapa keperluan ibunya dan mengganti pakaian. Namun, setibanya di rumah besar yang kini terasa sangat sepi itu, langkah kakinya justru membawanya menuju ruang kerja pribadi Nyonya Saraswati. Ruangan itu biasanya terkunci rapat dan hanya ibunya yang memiliki kuncinya, namun dalam kepanikan kemarin, kunci itu tertinggal di atas meja ruang keluarga. Arkan merasa ada sesuatu yang menariknya untuk masuk ke sana, sebuah dorongan untuk memahami lebih dalam tentang masa lalu yang selama ini disembunyikan darinya. Di dalam ruang kerja itu, aroma dupa melati yang menenangkan tercium lembut. Arkan mendekati sebuah lemari kayu tua yang tampak sangat kontras dengan perabotan modern lainnya di rumah itu.
Lemari itu berisi berbagai album foto lama dan kotak-kotak kecil berisi kenangan. Arkan mulai membuka salah satu kotak yang terbuat dari logam berkarat. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan surat yang kertasnya sudah menguning dan rapuh. Surat-surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang sangat rapi, ditujukan untuk ibunya dari seseorang bernama Rahayu. Arkan membaca surat-surat itu satu demi satu. Setiap kalimat di dalamnya menggambarkan persahabatan yang luar biasa antara dua gadis desa yang saling menguatkan di tengah kemiskinan. Rahayu menceritakan bagaimana ia rela tidak makan agar Saraswati bisa membeli buku sekolah, dan bagaimana mereka bermimpi suatu hari nanti anak-anak mereka tidak perlu merasakan penderitaan yang sama. Arkan merasa matanya memanas. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik kemewahan yang ia nikmati sekarang, ada pengorbanan sebesar itu dari orang yang bahkan tidak ia kenal. Di dasar kotak itu, Arkan menemukan sebuah foto tua yang dibungkus dengan kain sutra merah. Ia membukanya dengan tangan bergetar. Foto itu berwarna hitam putih yang sudah mulai memudar di bagian pinggirnya. Di dalam foto itu, tampak dua orang gadis remaja berdiri di depan sebuah gubuk bambu sederhana. Mereka berdua tersenyum sangat lebar ke arah kamera. Gadis di sebelah kiri adalah ibunya saat masih muda, dan gadis di sebelah kanan adalah Rahayu. Arkan terkesiap saat melihat wajah Rahayu muda. Wajah itu adalah cerminan sempurna dari wajah Maya. Mata yang sama, senyum yang sama, dan aura kebaikan yang sama. Arkan menyentuh permukaan foto itu dengan ujung jarinya. Ia baru menyadari sepenuhnya mengapa ibunya begitu emosional saat memeluk Maya. Di mata ibunya, Maya bukan sekadar pelayan, melainkan perpanjangan nyawa dari sahabat terbaiknya yang telah tiada. Pelukan itu adalah cara ibunya meminta maaf kepada masa lalu dan cara ibunya berterima kasih karena takdir telah membawa Putri Rahayu kepadanya. Arkan terduduk di lantai ruang kerja itu, dikelilingi oleh surat-surat dan foto-foto tua. Ia merasa sangat bodoh. Selama ini ia membanggakan kecerdasannya dalam menilai orang di dunia bisnis, namun ia justru gagal melihat kebenaran yang paling nyata di depan matanya sendiri. Ia telah memperlakukan Maya seperti musuh, padahal Maya adalah orang yang darahnya mengalir dalam garis keturunan persahabatan yang lebih kuat daripada sekadar hubungan bisnis. Ego sang milioner itu benar-benar runtuh malam itu di dalam ruangan yang sunyi tersebut. Ia mengambil foto itu dan menyimpannya dengan hati-hati. Ia berjanji dalam hati bahwa mulai saat ini, semuanya akan berubah. Ia tidak akan lagi memandang Maya dengan tatapan curiga atau penuh hinaan. Namun, ia juga tahu bahwa meminta maaf dengan kata-kata tidak akan cukup untuk menghapus perlakuan buruknya selama ini. Arkan harus melakukan sesuatu yang nyata untuk menebus kesalahannya, sesuatu yang bisa membuktikan bahwa ia benar-benar menghargai pengorbanan Rahayu dan ketulusan Maya. Pengakuan sang ibu. 2 hari kemudian, Nyonya Saraswati sudah diizinkan untuk duduk dan berbicara, meskipun masih harus beristirahat total di ranjang rumah sakit. Maya juga sudah mulai pulih, meskipun wajahnya masih terlihat sedikit pucat. Sore itu, Arkan meminta Maya untuk duduk bersama di dalam kamar perawatan ibunya. Suasana terasa sangat khidmat. Arkan mengeluarkan foto tua yang ia temukan di rumah dan meletakkannya di atas meja di samping tempat tidur ibunya. Nyonya Saraswati terkejut melihat foto itu ada di tangan Arkan, namun kemudian ia tersenyum lembut, menyadari bahwa waktunya untuk menjelaskan semuanya secara terbuka telah tiba. Nyonya Saraswati mulai bicara dengan suara yang lemah namun penuh dengan ketulusan. Beliau menatap Maya dengan mata yang berkaca-kaca, lalu menatap Arkan. Beliau menjelaskan bahwa selama puluhan tahun, ia hidup dalam rasa bersalah karena tidak sempat membalas budi kepada Rahayu sebelum sahabatnya itu meninggal dunia. Ia menceritakan bagaimana ia akhirnya berhasil melacak keberadaan Maya setelah bertahun-tahun mencari tanpa lelah.
Saat ia pertama kali melihat Maya bekerja di kantor pusat sebagai petugas kebersihan, ia langsung tahu bahwa itu adalah Putri Rahayu karena wajahnya yang sangat mirip. Ibunya mengaku bahwa ia sengaja membawa Maya ke rumah dengan status sebagai asisten rumah tangga karena ia tahu Maya adalah gadis yang sangat mandiri dan memiliki harga diri yang tinggi. Jika Nyonya Saraswati langsung memberinya uang atau kemewahan, Maya pasti akan menolaknya dengan halus. Oleh karena itu, ibunya merancang agar Maya merasa bahwa ia sedang bekerja dan mendapatkan upah, padahal sebenarnya Nyonya Saraswati sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk menjamin masa depan Maya secara diam-diam. Pengakuan itu membuat Maya tertunduk sambil menahan tangis. Maya berkata dengan suara lirih bahwa ia sebenarnya sudah tahu sedikit tentang cerita persahabatan ibu mereka dari almarhumah ibunya sendiri. Rahayu sebelum meninggal pernah berpesan kepada Maya untuk tidak pernah mencari Nyonya Saraswati demi meminta bantuan, karena persahabatan mereka harus tetap murni tanpa ada embel-embel utang budi. Itulah sebabnya Maya sempat terkejut saat ia diminta pindah bekerja ke rumah ini, namun ia tidak menyangka bahwa Nyonya Saraswati akan memberikan kasih sayang yang begitu besar kepadanya. Arkan mendengarkan semua itu dengan perasaan yang campur aduk. Ia berdiri dari kursinya, mendekati Maya, dan untuk pertama kalinya ia melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Arkan membungkukkan badannya dengan hormat di hadapan Maya. Ia meminta maaf dengan sangat tulus atas segala kesombongannya, atas cek kosong yang menghina, dan atas segala prasangka buruk yang ia tujukan kepada Maya. Arkan mengakui bahwa ia telah dibutakan oleh harta dan status sosial, hingga lupa bagaimana caranya menghargai sesama manusia. Maya sempat terpana melihat perubahan sikap Arkan yang begitu drastis. Ia segera berdiri dan meminta Arkan untuk tidak perlu sampai membungkuk seperti itu. Maya mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menyimpan dendam, karena ia mengerti bahwa Arkan hanya ingin melindungi ibunya dari orang-orang yang mungkin berniat jahat. Ketulusan Maya dalam memaafkan justru membuat Arkan semakin merasa kecil. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia miliki tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan hati yang dimiliki oleh gadis di hadapannya ini. Nyonya Saraswati yang melihat kejadian itu merasa sangat lega. Dinding yang selama ini memisahkan antara putra kandungnya dan putri sahabatnya akhirnya runtuh. Beliau menggenggam tangan Arkan dan Maya secara bersamaan, menyatukan mereka dalam sebuah ikatan keluarga yang baru. Arkan kemudian berjanji di depan ibunya bahwa ia akan menjamin seluruh pendidikan Maya dan akan memberikannya posisi yang terhormat di perusahaan. Bukan karena rasa kasihan, melainkan karena ia tahu Maya memiliki integritas yang sangat dibutuhkan oleh perusahaannya. Momen pengakuan itu menjadi titik balik bagi kehidupan mereka semua. Rumah megah di Menteng itu tidak akan lagi menjadi tempat yang dingin dan penuh kecurigaan. Arkan belajar bahwa melihat seseorang tidak boleh hanya dari apa yang mereka kenakan atau dari mana mereka berasal, melainkan dari apa yang mereka berikan di saat orang lain sedang dalam kesulitan. Ia kini melihat Maya bukan lagi sebagai gadis miskin yang mencurigakan, melainkan sebagai bagian dari jiwanya yang hilang, sebagai saudara yang dikirim oleh takdir untuk mengingatkannya kembali menjadi manusia yang memiliki hati nurani. Runtuhnya ego Arkan. Hari-hari setelah kepulangan Nyonya Saraswati dari rumah sakit membawa perubahan besar dalam atmosfer rumah megah di Menteng tersebut. Arkan Pratama, sang milioner yang biasanya hanya peduli pada jadwal rapat dan laporan laba rugi, kini lebih sering terlihat menghabiskan waktu di rumah. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini luput dari pandangannya. Ia melihat bagaimana Maya dengan sabar membantu ibunya melakukan terapi jalan, bagaimana Maya dengan teliti mengatur jadwal minum obat, dan bagaimana tulusnya gadis itu melakukan semuanya tanpa sedikit pun gurat kelelahan atau pamrih di wajahnya. Ego Arkan yang setinggi langit perlahan-lahan mulai runtuh. Setiap kali ia melihat Maya, ada rasa malu yang menusuk jantungnya. Ia teringat kembali saat ia memberikan cek kosong dan menyuruh Maya pergi dengan nada menghina.
Sekarang, ia menyadari bahwa seluruh kekayaan yang ia tumpuk selama bertahun-tahun tidak sanggup membeli satu tetes darah yang telah Maya berikan untuk ibunya. Arkan mulai mencoba untuk mendekati Maya, bukan sebagai majikan yang otoriter, melainkan sebagai seorang manusia yang ingin memperbaiki hubungan. Suatu sore, Arkan menghampiri Maya yang sedang berada di perpustakaan, tempat yang dulu ia gunakan untuk menyiksa Maya dengan tugas-tugas berat. Maya sempat terlihat agak tegang saat melihat Arkan mendekat, namun Arkan segera memberikan senyuman tipis yang tulus untuk menenangkan suasana. Arkan menawarkan bantuan untuk mengambilkan buku di rak yang tinggi, sebuah tindakan sederhana yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya kepada siapapun di rumah itu. Percakapan mereka mulai mengalir, meskipun masih terasa sedikit kaku. Arkan banyak bertanya tentang mimpi-mimpi Maya yang sempat terpendam karena kemiskinan. Maya bercerita bahwa ia sebenarnya sangat ingin melanjutkan pendidikan di bidang manajemen bisnis agar bisa membantu lebih banyak orang di desanya, namun kenyataan hidup memaksanya untuk berhenti bermimpi. Arkan mendengarkan dengan seksama, menyerap setiap kata yang keluar dari mulut Maya. Ia menyadari bahwa di balik kesederhanaan Maya, terdapat kecerdasan dan pemikiran yang sangat tajam. Arkan merasa menyesal telah menyia-nyiakan potensi sebesar itu hanya karena prasangka status sosial yang sempit. Keesokan harinya, Arkan melakukan sesuatu yang mengejutkan seluruh staf di kantor pusat Pratama Group. Ia memanggil kepala bagian sumber daya manusia dan memerintahkan pembuatan beasiswa penuh atas nama ibunya, Nyonya Saraswati, yang dikhususkan untuk anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu. Arkan juga secara khusus menyiapkan satu posisi manajer magang untuk Maya di kantor pusat, dengan syarat Maya harus menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu yang seluruh biayanya akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Arkan ingin membuktikan kepada ibunya dan juga kepada dirinya sendiri bahwa ia telah berubah. Ia ingin menunjukkan bahwa ia kini memahami arti dari tanggung jawab sosial yang sebenarnya. Saat ia menyampaikan kabar ini kepada Maya di depan ibunya, suasana menjadi sangat mengharukan. Maya sempat menolak karena merasa bantuan itu terlalu besar, namun Nyonya Saraswati meyakinkannya bahwa ini bukanlah sekadar pemberian, melainkan investasi untuk masa depan yang lebih baik. Melihat kebahagiaan di wajah ibunya dan rasa syukur di mata Maya, Arkan merasakan sebuah kepuasan yang tidak pernah ia dapatkan dari kesepakatan bisnis bernilai miliaran rupiah. Ia menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam kotak emas yang sempit dan dingin. Keruntuhan egonya justru membawanya pada kebebasan yang sesungguhnya. Arkan kini bukan lagi milioner yang ditakuti karena kekuasaannya, melainkan mulai dikenal sebagai pemimpin yang memiliki empati dan kepedulian. Perubahan karakter Arkan ini menjadi bukti bahwa ketulusan hati seseorang mampu meruntuhkan benteng kesombongan yang paling kokoh sekalipun. Definisi kekayaan sejati. Waktu berlalu dengan cepat, dan setahun telah lewat sejak malam dramatis saat Arkan menemukan ibunya berpelukan dengan Maya. Rumah besar itu kini selalu dipenuhi dengan tawa dan kehangatan. Nyonya Saraswati telah pulih sepenuhnya dan tampak lebih muda dari sebelumnya karena hatinya selalu merasa tenang dan bahagia. Maya kini telah menjadi mahasiswi tingkat pertama di sebuah universitas ternama, sembari tetap tinggal bersama mereka sebagai bagian dari keluarga. Meskipun Arkan sudah melarangnya untuk bekerja kasar, Maya tetap bersikeras untuk membantu mengurus kebutuhan Nyonya Saraswati sebagai bentuk baktinya. Pada suatu malam perayaan ulang tahun Nyonya Saraswati yang diadakan secara sederhana namun elegan, Arkan berdiri untuk memberikan sebuah pidato singkat di depan para kerabat dan sahabat dekat. Semua orang mengharapkan Arkan akan membicarakan tentang kesuksesan finansial perusahaan yang baru saja mencetak rekor keuntungan tertinggi. Namun, Arkan justru membicarakan sesuatu yang sangat berbeda. Ia membicarakan tentang perjalanan spiritualnya dalam memahami arti dari kekayaan yang sesungguhnya. Arkan menatap ibunya dan Maya yang duduk berdampingan dengan penuh kasih sayang.
Ia mengatakan kepada semua tamu yang hadir bahwa selama ini ia salah besar dalam menilai kesuksesan. Ia menceritakan bagaimana ia dulu menganggap uang adalah segala-galanya, namun kemudian ia disadarkan oleh pengorbanan seorang gadis yang tidak memiliki apa-apa namun bersedia memberikan segalanya untuk nyawa orang lain. Arkan menyatakan bahwa kekayaan sejati tidak dihitung dari angka-angka di saldo bank, melainkan dari seberapa banyak cinta yang bisa kita berikan dan seberapa besar dampak positif yang bisa kita tanam dalam hidup orang lain. Nyonya Saraswati meneteskan air mata bahagia mendengar pidato putranya. Beliau merasa misinya untuk menyatukan kembali ikatan persahabatan masa lalu dan memperbaiki sifat putranya telah berhasil dengan sempurna. Maya pun merasa sangat terharu. Ia merasa nasibnya telah berubah sepenuhnya bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena kekuatan doa dan ketulusan ibunya di masa lalu yang kini membuahkan hasil melalui tangan keluarga Pratama. Setelah acara selesai, Arkan mengajak Maya berbicara di taman belakang, tempat di mana semuanya dimulai. Arkan memberikan sebuah bingkai foto yang sangat cantik. Di dalamnya terdapat dua foto yang berdampingan. Foto pertama adalah foto hitam putih lama antara Nyonya Saraswati dan Rahayu di depan gubuk bambu, dan foto kedua adalah foto terbaru antara Arkan, ibunya, dan Maya yang sedang tersenyum bahagia di depan rumah mereka sekarang. Arkan mengatakan bahwa foto itu adalah pengingat bahwa mereka adalah satu keluarga yang dipersatukan oleh takdir yang luar biasa. Maya menerima bingkai itu dengan tangan bergetar, ia merasa sangat-sangat beruntung. Arkan kemudian menawarkan Maya untuk mulai terlibat dalam proyek kemanusiaan perusahaan yang fokus pada pembangunan sekolah di desa-desa terpencil. Maya menerima tawaran itu dengan semangat yang membara. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi gadis di desanya yang harus berhenti bermimpi hanya karena kemiskinan, seperti yang pernah ia alami dulu. Kisah ini pun ditutup dengan pemandangan Arkan, Nyonya Saraswati, dan Maya yang duduk bersama di teras belakang, menikmati teh hangat di bawah sinar bulan yang terang. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kecurigaan, dan tidak ada lagi dinding pemisah status sosial. Arkan akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari di tempat-tempat yang salah. Sang milioner itu kini mengerti bahwa pelukan akrab antara ibunya dan gadis miskin itu adalah kunci yang membuka pintu hatinya untuk melihat dunia dengan cara yang jauh lebih indah dan bermakna. Kekayaan sejati adalah ketika kita mampu memeluk kemanusiaan tanpa syarat, sama seperti ibunya yang memeluk Maya dengan penuh kasih sayang. Selesai.